Bersyukur ya, di hari keempat tahun ajaran baru kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu kembali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Walaupun sekedar lewat channel YouTube, Ibu berharap kalian tetap semangat untuk memperoleh pengetahuan. Ya, untuk mengawali kegiatan tersebut, Ibu mengajak kalian berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan. Dan Ibu pesan, kalian harus selalu ingat, utamakan berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan, bahkan mengakhiri suatu kegiatan. Kalian perlu ingat dan tahu, hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang berdaulat atas kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, keberhasilan kalian, pendidikan kalian, masa depan kalian. Setuju? Oke. Yuk kita berdoa. Yang pertama, pejamkan mata, tundukkan kepala. Ibu akan memimpin doa pembukaan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar tema. Pertama-tama, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Ibu yakin sudah tidak asing lagi dengan gambar ini. Ini sekedar untuk mengingatkan kalian. Dan setelah kalian mengamati, Ibu bertanya, dapatkah kalian menyebutkan bagian-bagian bunga tersebut? Dapatkah kalian menyebutkan bagian-bagian bunga tersebut berdasarkan nomor yang tertera dari nomor 1 sampai 10? Ibu terlalu yakin kalian bisa, tapi tidak untuk dijawab hari ini. Ya, kalian boleh berlatih, siapkan diri, menuliskan jawaban. Ketika Ibu minta sesuai jadwal yang Ibu tentukan, kalian sudah siap. Setuju? Oke, baik. Ya, kita masuk pada pembelajaran tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1 dengan beberapa muatan dan KD-nya. Kalian bisa lihat nanti satu persatu. Ya, ada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1. Ada muatan IPA dengan KD 3.1 dan 4.1. Ada muatan IPS dengan KD 3.1 dan 4.1. Apa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai lewat kegiatan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 hari ini? Ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertanyaan Ibu, apakah kalian mau mencapai 6 tujuan pembelajaran tersebut atau tidak? Mau ya? Setuju dengan Ibu? Ya, Ibu akan membantu kalian untuk mencapai 6 tujuan pembelajaran tersebut. Tapi harus ada kerjasama dari kalian. Caranya kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan, ditambah mengulang kembali
kembali, baca-baca bukunya supaya bertambah pengetahuan dan pemahaman kalian lewat materi yang disampaikan hari ini. Ya. 6 tujuan pembelajaran tersebut apa saja yang harus kalian capai? Ya. Kalian bisa lihat yang pertama adalah setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Membaca teksnya pada buku apa? Nanti di akhir atau di tengah-tengah pembelajaran Ibu akan beritahu membaca pada buku apa, terus apa itu ide pokok. Ibu akan bantu menjelaskan supaya kalian mudah mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa kalian mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya, bahasa kamu sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Pembelajaran yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya dengan benar. Tujuan pembelajaran keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Jadi nanti ketika virus coronanya tewas, kalian bisa bertemu secara langsung untuk melakukan kegiatan diskusi, ya. Lalu tujuan pembelajaran yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN. Hanya diminta 2 negara, ya, dari 10 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram. Untuk mencapai ke-6 tujuan pembelajaran tersebut, Ibu ingin mengamati gambar. Gambar ini ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Pertanyaannya untuk mengingatkan kembali. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang tanaman ini? Dari gambarnya sudah jelas, ya, Ibu percaya kalian tahu. Yang kedua, apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Pasti tahu ya, ini hanya sekedar mengingatkan kalian. Bahkan tanaman ini juga mengingatkan kalian untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena ini salah satu anugerah pemberian Tuhan bagi makhluk hidup, khususnya kita di bumi. Selanjutnya, kalian juga perlu tahu perkembangbiakannya. Perkembangbiakan tanaman jagung. Ini udah jelas gambar jagung ya. Kalian harus tahu. Bukan sekedar tahu tentang tanaman ini, bukan tahu sekedar manfaatnya, tapi juga tahu cara perkembangbiakannya, supaya lebih tahu dengan jelas dan lebih paham, lebih mengerti, lebih ingat. Saran Ibu, kalian dapat membaca buku tematik Platinum tema 1 halaman 5
sampai dengan bersedia. Kalau mau bertambah pengetahuan dan wawasan, kalian harus rajin, bersedia untuk selalu membaca, ya. Berikutnya, setelah membaca, pastinya kalian harus mencapai tujuan pertama tadi, yaitu menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Perkembangbiakan Tanaman Jawi. Bukan hari ini, ya, bukan untuk hari ini kamu mengerjakannya, kalian mengerjakannya. Artinya bukan hari ini juga ibu minta hasil kerjanya, tidak, tapi pastinya ibu akan minta, ya, di hari apa, tanggal berapa ibu akan infokan kembali. Yang penting kalian mempersiapkan diri setelah menerima informasi materi yang ibu sampaikan hari ini. Oke, anak-anak? Lanjut ya. Selanjutnya, supaya kalian dapat menuliskan ide pokok dari teks bacaan yang kalian baca, ya, ibu akan membantu menjelaskan apa itu ide pokok. Ya, ada beberapa yang harus kalian ketahui supaya kalian dapat mencapai tujuan pertama, yaitu menuliskan ide pokok dari teks yang kalian baca. Ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama, dan masih banyak lagi sebutan lainnya, ya, adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kalian harus mengerti ini, memahami ini, supaya mudah menentukan ide pokok dari suatu teks bacaan. Ya, juga harus memahami arti paragraf. Mengapa? Karena ide pokok ada di dalam paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran atau ide pokok. Kalian perlu ketahui juga bahwa dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok, satu ide pokok, satu gagasan utama, satu pikiran pokok. Perlu diingat ini, ya. Dan perlu diketahui juga bahwa ide pokok, gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok terdapat pada kalimat utama. Ya. Selanjutnya yang perlu kalian, ya, sampai di sini kalian harus paham supaya bisa menemukan ide pokok. Oke ya? Nah, kalian juga perlu mencapai tujuan pembelajaran yang ketiga tadi. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat, kalian perlu memahami tentang perkembangbiakan secara generatif. Apa nih yang perlu kalian pahami? Adalah pengertian dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Tapi pada kesempatan ini secara khusus, ya, ibu menyampaikan penjelasan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada hewannya gampang, lain waktu karena masih banyak waktu pembelajaran. Ya, jadi secara khusus hari ini tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Alat
perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Di sini ada gambar bagian-bagian bunga. Ya. Menjelaskan mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Berikutnya, benang sari merupakan alat kelamin jantan. Putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan atau polinasi adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada permukaan kulit. Pembuahan atau fertilisasi adalah peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Tadi dikatakan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Pada bunga ada sel kelamin jantan, ada alat kelamin jantan, dan ada alat kelamin betina. Alat kelamin jantan adalah benang sari, alat kelamin betina adalah putik dengan bagian-bagiannya. Pada benang sari ada bagian kepala sari. Dalam kepala sari ada serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Dikatakan perkembangbiakan secara generatif diawali dengan penyerbukan. Ya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke permukaan putik. Melebur, terjadi pembuahan. Pembuahan pada sel telur yang akan berkembang jadi zigot, jadi embrio, ya, sebagai calon tanaman baru. Nah, ini ada proses terjadinya penyerbukan. Tadi dikatakan bahwa perkembangbiakan secara kawin diawali dengan penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke permukaan putik, melebur dalam sel inti sel telur, ovum, ya, sehingga terjadi pembuahan, membentuk lembaga atau embrio, calon makhluk hidup baru. Bagian-bagiannya apa saja? Nah, perkembangbiakan secara generatif hasil pembuahan. Masih berbicara tentang perkembangbiakan secara generatif dari penyerbukan membentuk pembuahan. Hasil pembuahan disebut zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga atau embrio, calon makhluk hidup baru. Lembaga atau embrio calon makhluk hidup baru ini, ya, terdiri dari bakal akar, bakal batang, ya. Untuk jelasnya nih, nah, ya, lembaga atau embrio calon makhluk hidup baru, calon makhluk hidup baru berupa tumbuhan, ya, itu bagian-bagiannya atau terdiri dari akar lembaga, bakal akar, bakal daun, bakal batang. Lembaga merupakan calon tumbuhan baru. Nah, untuk lebih jelas lagi membuktikan ini,
nanti ada kesempatan waktu bertatap muka, kita praktekkan secara langsung. Ya, oke? Untuk itu kita lanjut dulu. Masih berhubungan dengan bunga. Dikatakan bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Artinya bunga yang tumbuh di Indonesia dengan di Malaysia atau beberapa negara tetangga Indonesia, ya, tidak jauh berbeda. Mengapa? Karena memiliki kondisi geografis yang sama. Kalian bisa perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga, ya, melalui buku cetak kalian, melalui LKS, melalui internet, ya, kalian bisa amati jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Salah satu contohnya bunga kembang sepatu. Apakah kalian pernah melihat ini? Dikatakan bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini digunakan sebagai pewarna. Bisa digunakan sebagai pewarna mahkotanya. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Dikatakan karena kondisi geografis yang hampir sama antar negara tetangga, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Se-Asia. Apa yang harus kalian ketahui dan pahami? Kalian perlu tahu peta 10 negara anggota ASEAN. Ini peta 10 negara anggota ASEAN. Peta 10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Ya. Letak Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Ini Vietnam, Laos, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar. Dengan lambang benderanya masing-masing. Apa yang kalian perlu pahami dari 10 negara anggota ASEAN tersebut adalah kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Mengapa kita perlu memahami, mengetahui kehidupan sosial budaya masyarakat negara ASEAN? Agar kita lebih bisa saling tukar menukar, bisa saling menghormati, saling menghargai. Ya, apa yang bisa diketahui kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN khususnya Brunei Darussalam? Dikatakan budaya Brunei banyak dipengaruhi ajaran Islam. Mayoritas penduduknya orang Melayu. Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Desa teragung di Brunei Darussalam adalah Kampung Adat.
jari. Ya, dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap tindakan bebas. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran juga. Ya, ketika kita bercakap-cakap, apalagi dengan orang yang lebih tua, tidak sopan. Ini bisa kita jadikan teladan yang baik. Ya, anak-anak ya. Ini contoh beberapa. Masih banyak lagi tentang kehidupan sosial budaya Brunei Darussalam. Begitu juga kehidupan sosial budaya Malaysia. Apa yang bisa kita ketahui kehidupan sosial budaya negara ASEAN khususnya Malaysia? Bisa kita baca. Mata pencarian utama penduduknya pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Paling banyak menggunakan tenaga kerja. Oh ini ada salah nih, maaf ya, ini salah ketiknya anak-anak. Negara Malaysia, negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar Malaysia, terutama dari Indonesia. Banyak penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai tenaga kerja di Malaysia. Ya. Penduduk asli negara Malaysia adalah Melayu. Bahasa resminya bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Penduduknya suku Melayu, keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Tamil. Contoh berikutnya, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN negara Singapura. Dikatakan Singapura negara yang paling maju di Asia Tenggara. Mata pencarian masyarakatnya dari perdagangan dan perindustrian. Industri Singapura yaitu dengan mengekspor mesin dan alat transportasi, barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan. Berdasarkan letak geografis negara yang paling banyak dilalui kapal laut dan pesawat. Jadi letak geografis Singapura itu letaknya sangat strategis. Ya, berdasarkan letak geografisnya, negara Singapura itu paling banyak dilalui kapal laut dan pesawat dari negara-negara belahan benua lain. Eropa, Amerika, ya, Asia, Afrika, ya. Selanjutnya bisa juga kalian mengetahui, ya, Singapura juga merupakan negara republik. Singapura merupakan negara republik seperti Indonesia, dipimpin oleh seorang presiden. Tetapi perbedaannya dengan Indonesia, kepala pemerintahan Singapura adalah Perdana Menteri. Kalau kepala pemerintahan Indonesia kan tetap seorang presiden, tapi kalau Singapura, kepala pemerintahannya yang menjalankan roda pemerintahannya secara aktif adalah Perdana Menteri. Singapura terdiri dari beragam ras. Ada keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Bahasa resminya bahasa Inggris. Jadi kalau kalian, ya, mau berusaha atau menjalin kerjasama dengan Singapura, negara Singapura, ya, kalian harus fasih bahasa Inggris. Itu tujuan mengetahui kehidupan sosial budaya negara ASEAN, ya. Salah satunya maksudnya. Dan terdapat bahasa lain yang digunakan yaitu bahasa Melayu, Cina, dan Tamil. Indonesia, negara kita. Kalian juga perlu tahu kehidupan sosial budayanya supaya semakin cinta terhadap Indonesia. Supaya lebih menghargai kehidupan sosial dan budaya. Apa yang perlu diketahui? Hanya beberapa saja, ya. Merupakan negara kepulauan, memiliki wilayah perairan, memiliki banyak suku.
Ada sekian 700 lebih suku, ras dan budaya. Indonesia diapit oleh dua samudra. Ya. Banyak pengaruh luar. Ras dan etnis ya, banyak dipengaruhi dari negara-negara luar. Beragamnya budaya di setiap daerah di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dari setiap daerah, yaitu agama, bahasa, mata pencarian, kehidupan bermasyarakat, dan kesenian. Ya, maksudnya Indonesia budayanya sangat beragam di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Ya, banyak sekali budayanya. Faktor yang mempengaruhi budaya dari setiap daerah adalah faktor agama, bahasa, mata pencarian, kehidupan bermasyarakat, dan keseniannya. Tadi Ibu katakan, kehidupan sosial budaya dari beberapa negara ASEAN belum semua. Ya, supaya kalian mendapatkan lebih banyak lagi, silakan lanjutkan mencari tahu dengan membaca kembali LKS Maka halaman 7 sampai dengan 12. Sampai di sini penyampaian materi, apakah kalian bisa terima dengan jelas? Ibu berharap kalian bisa terima dengan jelas, mendapatkan pengetahuan baru. Jika kurang, jangan lupa baca, oke? Selamat melanjutkan belajar di rumah.